Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptlow. Kali ini saya ingin membahas terkait daripada apakah pemberi bantuan hukum atau LBH boleh menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum atau si klien ini. Nah, tentu kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang bantuan hukum. Ya, kita harus tahu juga ya, kriteria pemberi bantuan hukum ini diatur di pasal 8. Ya, mungkin beberapa syaratnya adalah harus berbadan hukum dan terakreditasi. Ya, apa dampaknya nanti saya akan beritahu. Nah, jadi memang tidak boleh ya, tidak boleh LBH yang resmi ini menerima pembayaran dari si klien, ya. Menerima pun atau menagih, meminta itu tidak boleh. Dan itu diatur di pasal 21. Tentu siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia diancam pidana, penjara 1 tahun, atau membayar denda maksimal 50 juta rupiah. Itu ketentuannya. Nah, apakah misalnya ada dari masyarakat yang di bawah rata-rata ya, penerima bantuan hukum, karena dia merasa berterima kasih, dia ingin memberikan makanan atau hadiah, itu dibolehkan. Ya, kalau bahasanya bisa dikatakan semi-semi gratifikasi gitu. Ya tentu banyak ada dan beberapa artikel ya atau akademisi mengkaji itu tidak include ya yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Karena di Undang-Undang Bantuan Hukum ini adalah berupa dana ya, dana, pembayaran dana, bukan hadiah misalnya makanan, itu mungkin masih boleh-boleh aja. Tapi lebih baiknya sih cari aman dulu aja, cari aman. Artinya kita tidak menerima itu sebagai bentuk terima kasih, tapi ya kita sebagai apa ya, ya masyarakat biasa lah gitu. Masyarakat yang bukan posisinya sebagai pemberi bantuan hukum. Nah, kadang juga kita menemukan LBH atau dia mengatasnamakan apa ya, LSM tapi dia punya bantuan hukum. Lantas dia menerima bayaran juga. Lantas dia juga menagih, meminta pembayaran. Kok bisa? Nah, jangan salah paham dulu, karena bantuan hukum itu ada dua ya. Bantuan hukum yang secara resmi dan itu diatur sesuai kriteria Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, ya. Atau lembaga bantuan hukumnya ini dia hanya terikat di organisasi LSM-nya. Ya, misalnya organisasi LSM pecinta lingkungan atau pecinta alam. Dia ada bidang bantuan hukumnya. Terus misalnya ada organisasi kepemudaan, organisasi pendidikan, organisasi masyarakat, ada sub-subdivisinya itu bantuan hukum. Terus bantuan hukumnya ini dia membantu tapi dia boleh menerima dana. Ya. Ya memang sih dia tidak termasuk kategori yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum karena dia tidak memiliki akreditas ya, akreditas bantuan hukumnya loh ya, bukan akreditas kelembagaannya. Akreditas bantuan hukumnya dan tidak mendapatkan APBN dari pemerintah. Dia apakah itu bisa dipidana? Ya enggak, karena dia tidak masuk kriteria daripada bantuan hukum. Tapi kalau LBH yang resmi ya, posbakum atau misalnya apa namanya, biasanya dia tuh mendapatkan APBN dari pemerintah, makanya dia dilarang dalam aturan Undang-Undang Bantuan Hukum. Jadi itu ya kriterianya, ada yang sesuai kriteria Undang-Undang Bantuan Hukum, ada juga yang dia terikat di LSM. Mungkin jadi rekan-rekan gak usah kaget, loh kok ini menerima duit ya? Jangan sampai nanti kita nggak tahu posisinya seperti apa, kita melaporkan dia menerima duit pembayaran ya, atau pembayaran dari penerima bantuan hukum, ternyata dia memang bukan lembaga bantuan hukum yang resmi, ya kita juga malu kan, kita harus melihat posisinya tersebut. Saya kira itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.